Kesehatan itu segalanya. Betul. Kalau dia sehat, kesehatan itu nomor 1000. Kapan dia ingat kesehatan? Di saat dia sakit. Yang dia ingat tinggal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di program, salah satu program yang ada di Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Dan kali ini, seperti biasa, saya akan kupas tuntas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros, di Buta Selewangang ini. Nah, setiap hari saya menghadirkan narasumber yang baru terkait permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas, tentunya dari SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber saya di salah satu OPD yang ada di Kabupaten Maros, yakni dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, yakni Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yunus MKes. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Kadis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Kadis? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, itu yang paling utama, biar terus berjalan program-program kerja. Amin, amin. Pak Kadis, terima kasih sekali waktu Tak ini bisa menyempatkan hadir di studio Medium TV untuk kita kupas tuntas. Nah, kita akan mengupas tuntas terkait program-program kerja dan target rencana ke depan, khususnya dari Dinas Kesehatan, Pak Kadis. Ini kan berbicara Dinas Kesehatan ini pasti banyak masyarakat Wajo yang masih penasaran terkait mungkin dari segi pelayanan, seperti apa fasilitas kesehatan yang diberikan khususnya yang ada di Kabupaten Maros ini. Nah, bisa diceritakan mungkin terlebih dahulu Pak Kadis, bidang apa saja yang ada di bawah naungan Dinas Kesehatan untuk mempercepat kerja-kerja dari Dinas Kesehatan tersendiri. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Maros ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang akan melaksanakan visi misi Bupati. Betul. Di mana visi misi Bupati ini adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, religius, dan berdaya saing. Kami di bidang kesehatan dari beberapa misi ada yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama adalah pengembangan birokrasi pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan akses pelayanan secara inklusif kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maros. Inilah yang menjadi tugas dari Dinas Kesehatan. Bagaimana mensukseskan visi misi Bupati dan Ibu Wakil Bupati di Kabupaten Maros. Inilah yang diturunkan dalam Renstra Dinas Kesehatan. Di mana di dalam Dinas Kesehatan ini ada beberapa struktur organisasi. Jadi ada satu sekretariat dan ada 4 bidang. Bidang pertama adalah bidang pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bidang kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bidang pencegahan dan penanganan penyakit P2P. Kemudian yang keempat adalah bidang sumber daya kesehatan. Keempat bidang inilah yang mendukung dan mensupport visi misi Bupati ke depan. Inilah yang kita laksanakan. Inilah yang kita tindak lanjuti dalam Renstra Dinas Kesehatan. Jadi yang memiliki visi misi itu adalah Bupati dan Wakil Bupati. Kita hanya di Dinas Kesehatan sebagai eksekutor saja dari visi misi Bupati ini, supaya visi misinya ini bisa kita selesaikan dan bisa kita tuntaskan. Siap. Baik. Pak Kadis, berbicara bidang tupoksi dari masing-masing bidang, khususnya di Dinas Kesehatan, pastinya mempunyai program rencana
atau target rencana ke depan. Itu bisa dijelaskan juga seperti apa, khususnya dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi Dinas Kesehatan ini 4 bidang ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Iya. Pertama, bidang sumber daya kesehatan. Bidang sumber daya kesehatan ini bertanggung jawab pertama terhadap pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, kemudian sarana prasarana, alat kesehatan yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Nah, ini yang bertanggung jawab ke situ. Kemudian bidang pelayanan kesehatan ini terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Nah, kemudian didukung oleh 2 bidang lain yang dalam rangka programnya. Yang pertama adalah bidang kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan masyarakat inilah yang memperjuangkan bagaimana masyarakat ini bisa sehat. Nah, pertama salah satu program kerjanya yaitu yang kenal sekarang adalah stunting, ODF, penyakit lingkungan. Nah, ini yang dimonitori oleh bidang kesehatan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah bidang pencegahan penyakit, di mana awal-awal kepemimpinan Pak Bupati itu disambut dengan COVID. Nah, inilah bidang pencegahan penyakit yang paling sibuk. Betul. Dan dinasnya Pak Kadis juga pasti. Itu. Tetapi di antara semua bidang ini saling terkait. Saling. Bidang P2P tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada SDM. Tidak ada sarana prasarana. Tidak ada masker dan seterusnya. Betul. Nah, kedua, bidang SDM ini juga P2P tidak bisa melaksanakan apa-apa kalau tidak didukung oleh puskesmas melalui bidang pelayanan kesehatan. Jadi saling terkoneksi. Kemudian 3 bidang ini juga tidak bisa juga berbuat apa-apa kalau tidak ada kolaborasi secara lintas sektor di bawah naungan bidang kesehatan masyarakat. Bahwa SEHA ini bukan milik pemerintah, tetapi SEHA ini adalah milik masyarakat. Nah, dari masyarakat untuk masyarakat ini kesehatan. Jadi dimulai dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Ini Dinas Kesehatan sekedar memberikan petunjuk bagaimana supaya. Dan ini sudah dibuktikan dengan penanganan COVID. Nah, dengan penanganan COVID ini di mana lebih mayoritas diprakarsai oleh lintas sektor, diprakarsai oleh stakeholder masyarakat. Akhirnya penanganan COVID bisa kita kendalikan dengan cepat di Kabupaten Maros. Itu salah satu contoh melibatkan masyarakat. Kesehatan tidak bisa terjadi dengan baik kalau tidak didukung oleh masyarakat. Pastinya. Jadi kembali lagi dimulai dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat ini menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Selanjutnya ketika itu sudah dijalankan pasti namanya dampak-dampak penyakit dan segala macam yang ditimbulkan itu bisa ditekan. Ini berjenjang. Kabupaten Maros bisa sehat kalau diawali dari individu yang sehat. Individu yang sehat membuat keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat membuat lingkungan dusun yang sehat. Baru naik ke desa kelurahan yang sehat, baru kecamatan sehat, baru kabupaten sehat. Nah, itu jadi itu dimulai dari individu dan kita bersyukur bahwa indeks kesehatan di Kabupaten Maros ini cukup meningkat. Jadi ada namanya indeks kesehatan itu di tahun 2020 itu hanya 0,18. Kemudian di tahun 2021 itu 0,19. Kemudian di tahun 2022 ini adalah 0,4. Nah, itu ada peningkatan. Jadi range sehat itu 0 sampai 1. Ini kita ada peningkatan karena terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena kesadaran masyarakat untuk sehat sudah mulai meningkat. Nah, dibuktikan juga dengan oven defecation free di Kabupaten Maros ini. Tadi tanggal 27 ini sudah di launching juga oleh Bupati bahwa Kabupaten Maros ini masuk dalam kabupaten yang ODF, oven defecation free, artinya tidak ada lagi masyarakat yang buang jamban BAB sembarangan. Nah, semuanya harus dijambang. Kalau ini terjadi dan ini komitmen dan konsisten, maka penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan itu akan menurun dengan signifikan di Kabupaten Maros. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Kembali lagi dari masyarakat ini untuk masyarakat sendiri. Cuman kan memang kadang-kadang untuk kita mengajak masyarakat pola hidup sehat ini kan susah-susah gampang, Pak Kadis. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Mengubah perilaku itu jauh lebih berat dengan membuat atau menyediakan
bangunan puskesmas. Nah, apa yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Pak Kadis untuk mengajak masyarakat ini berperilaku hidup sehat? Seperti apa? Jadi yang kita lakukan ini adalah melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, mulai pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, kepala desa, kepala dusun, lurah, sampai tokoh-tokoh masyarakat itu dilibatkan bahwa kesehatan itu adalah milik kita semua, bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua untuk membuat diri kita sehat. Sepakat kalau itu Pak Kadis. Nah, sekarang kita berbicara kesehatan Pak Kadis. Ini kan pasti khususnya di Kabupaten Maros ini ada 14 kecamatan setahu saya ya Pak Kadis. Bagaimana sistem pelayanan dari Dinas Kesehatan terhadap masyarakat yang ada di 14 kecamatan itu? Karena kan kita ketahui tadi sudah dipaparkan juga dari beberapa PD bahwa di Maros ini jarak dari setiap kecamatan kan cukup jauh jaraknya. Bagaimana dari Dinas Kesehatan melayani khususnya dari kebutuhan kesehatan jika ada masyarakat yang membutuhkan untuk mengcover beberapa wilayah-wilayah yang saling berjauhan ini Pak Kadis? Ya, terima kasih. Ini salah satu dari misi ketiga Pak Bupati. Meningkatkan akses pelayanan ke masyarakat. Maka di awal tahun 2021, di awal Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati memimpin, puskesmas rawat inap di Kabupaten Maros itu hanya 6 dari 14 puskesmas. Hanya 6? 6. Di setiap? Dari kan total puskesmas di Kabupaten Maros ada 14. Tetapi yang bisa merawat pasien cuma 6. Hanya 6. Oh iya. Jadi selebihnya belum rawat jalan. Kemudian di tahun 2021, akhir 2021, di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, dalam menjalankan misinya meningkatkan akses pelayanan, maka ditambah lagi 4. Ditambah jadi ada 4 puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap. Yaitu Puskesmas Cenrana, Puskesmas Bontoa, kemudian Puskesmas Maros Baru dan Puskesmas Tempok Bulu. Akhirnya sampai hari ini itu sudah ada 10 puskesmas rawat inap dari 14 puskesmas. Apa tujuannya ini? Supaya masyarakat yang ada di kecamatan tidak usah langsung dirujuk ke rumah sakit, tetapi diselesaikan di kecamatannya masing-masing. Jadi selain menambah jenis layanan dari rawat jalan menjadi rawat inap, keempat puskesmas ini kita tambah sarana prasarananya tadi. SDK-nya, sarana prasarananya, Alkesnya ini dibawa naungan bidang SDK tadi itu. Siap. Nah, bagaimana ketika misalnya yang terdampak atau misalnya yang membutuhkan layanan kesehatan ini tidak bisa kemana-mana, Pak Kadis? Misalnya dia cuma di rumah. Adakah layanan jemput bola yang disediakan oleh Dinas Kesehatan? Ini lagi meningkatkan akses. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini, tapi ini sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang mulai 2021 ini kita sudah aktifkan. Itu namanya PSC. PSC itu pelayanan sebelum pra rumah sakit. Pelayanan pra rumah sakit ya? Pra rumah sakit. Ini di 14 puskesmas ada punya. Jadi ini PSC nanti yang mengunjungi masyarakat yang sakit. Yang membutuhkan. Kalau dia tidak bisa dirawat di rumah, kita antar ke puskesmas. Tidak bisa diantar di puskesmas, kita rujuk ke rumah sakit. Ini namanya. Dan mudah-mudahan tahun ini kita sudah usulkan perbubnya untuk menjadi sendiri UPTD. Supaya langsung dibawa naungan UPTD PSC namanya 119 Kabupaten Maros. Biar lebih maksimal. Inilah yang jemput bola. Jadi ada namanya pra rumah sakit. Inilah tugasnya dia. Mencari memang orang yang sakit, yang tidak memiliki transportasi untuk berkunjung ke rumah sakit, puskesmas dan rumah sakit. Disinilah fungsinya PSC namanya. Makanya mudah-mudahan tahun ini kita sudah UPTD kan supaya dia bisa mandiri di 14 kecamatan itu. Ini semua semata-mata untuk mendukung misi yang ketiga tadi. Bagaimana masyarakat meningkatkan akses pelayanan ke masyarakat supaya masyarakat tidak usah lagi pusing bahwa kita pakai transportasi apa ke rumah sakit, kita pakai tidak semua, tidak semua, makanya tidak semua, makanya lahirlah PSC namanya. Baik. Jadi kayak juga seperti misalnya ODGJ, biasa kan ODGJ ini kan kadang-kadang ada mungkin misalnya dia dari bagian keluarga yang mempunyai ODGJ ini kan
ada keterkaitan juga dengan Dinas Kesehatan. Ya, Pak jadi Kades, itu menyelesaikan ODGJ ini adalah kolaborasi antar OVD. Iya, sinergi, betul. Sinergi. Jadi intinya di kesehatan itu kita tidak bisa berbuat-buat tanpa kolaborasi dengan lintas sektor dan OVD lainnya. Betul. Nah, itu demi kesehatan masyarakat. Iya. Jadi dideteksi dulu kalau memang mungkin kejiwaannya atau kesehatannya itu lingkup berarti bagian dari Dinas Kesehatan untuk ini untuk mengobati. Oke, ya, baik. Terus Pak Kadis, ini kan saya mendapat beberapa data dari teman-teman bahwa baru-baru ini ada perubahan nama rumah sakit yang ada di Kabupaten Maros ini, yang tadinya RSUD Salewangan, kalau tidak salah ya, menjadi RSUD Palaloi ya, Pak Kadis. Itu mungkin ada yang ingin mengetahui apa yang mendasari perubahan nama rumah sakit di Maros ini. Ya, Pak jadi Kadis. perubahan ini muncul perubahan nama itu Perda di tahun 2021 dari perubahan Rumah Sakit Salewangan menjadi Dr. Lafalaloi. Intinya salah satu yang kita ingin petik bagaimana rumah sakit ini memiliki ciri bahwa betul-betul adalah pelayanan untuk kesehatan. Makanya yang diambil adalah nama kepala dinas pertama di Kabupaten Maros, Dr. Lafalaloi. Supaya betul-betul ada jiwa-jiwa kesehatan, supaya betul-betul pelayanan itu bisa mengakses atau bisa memiliki pelayanan untuk lebih baik ke depannya. Betul. Karena adanya jiwa-jiwa di dalam rasa kepemilikan terhadap pelayanan. Artinya betul-betul sekarang saatnya melayani dengan hati. Iya, melayani dengan hati. Tulus ya. Nah, makanya kalau namanya diambil dari riwayat Kepala Dinas Kesehatan almarhum Dr. Palaloi, mudah-mudahan petugas di dalamnya penerusnya itu melayani dengan hati, sepenuh hati terhadap masyarakat yang ingin berobat di rumah sakit. Iya, baik. Nah, ini juga saya mau tanyakan nih Pak Kadis. Ini kan saya mendapat juga info bahwa di Kabupaten Maros sendiri ini sudah bisa melayani kesehatan berbasis KTP. Ya, Pak Kadis. Jadi, apakah ini sama seperti BPJS atau seperti apa, Pak Kadis? Ini yang perlu kami sampaikan, bahwa kita sudah launching namanya Jaminan Kesehatan Maros Keren. Jaminan Kesehatan Maros Keren. Ya, itu jaminan JKMK. Itu jadi Jaminan Kesehatan Maros Keren. Nah, apa sistemnya ini? Ini butuh komitmen. Intinya yang dipersyaratkan salah satu persyaratannya adalah butuh komitmen dari Pak Bupati dan DPR. Ini butuh komitmen dari Pak Bupati dan DPR untuk betul-betul melayani masyarakat dengan jaminan kesehatan ini. Jadi sistemnya ini selama ini kan ada namanya PBI APBN. Itu yang dari pusat. Ada namanya mandiri. Ada namanya penerima upah. Ini semua kan masih ada masyarakat Maros yang belum masuk di jaminan ini. Belum ada masyarakat Maros yang belum masuk di PBI APBN, PBI APBD, dan mandiri dan pekerja penerima upah. Inilah jadi jaminan kesehatan Maros Keren ini lahir itu untuk menyisir yang tidak kebagian itu ya, untuk menyisir masyarakat Maros yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Makanya dikatakan UHC non cap. Artinya tidak ada lagi waktu tunggu. Yang sebelum UHC kan kalau ada masyarakat yang belum memiliki BPJS itu didaftar itu 14 hari baru aktif. Ada masalah baik mandiri maupun miskin. Nah, sementara mereka membutuhkan pertolongan sementara orang ini sudah ada di UGD. Makanya lahirlah pemikiran jadi ide dari Pak Bupati bagaimana kita masyarakat ini tidak ada lagi waktu tunggu. Makanya UHC ini orang misalnya ini tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak memiliki BPJS, tiba-tiba sakit, itu datang ke rumah sakit, hari itu juga jam itu juga langsung aktif, tidak menunggu lagi 14 hari. Itulah dampak positif dari UHC. Itu. Jadi kan ada di UGD langsung didaftar, ada NIK-nya, langsung aktif.
Oke. Itu namanya nongkap. Berarti syaratnya cuman nik. Nik. Kedua, perlu saya ingatkan ke masyarakat. Ya. Ini melalui ini, pastikan dengan berlakunya ini UAC bukan berarti persoalan ini sudah selesai. Oke. Tapi apa kendalanya? Kita harus memastikan diri kita, keluarga kita, bahwa KTP dan KK kita ini aktif. Jangan sampai kita ke rumah sakit nantinya membawa KTP dan KK yang tidak pernah diperbaharui dan tidak akan terbaca oleh aplikasi. Maka tidak bisa juga dilayani. Lagi-lagi nih butuh sinergitas dari OPD yang makanya kesehatan ini adalah milik semuanya. Bukan hanya milik bidang kesehatan saja. Makanya itu yang perlu. Jadi kita sampaikan ke seluruh masyarakat Maros, pastikan KTP yang kita punya, KK yang kita punya adalah sudah terupdate dan sudah aktif. Supaya nanti pada saat kita membutuhkan jaminan kesehatan Maros Keren ini, ya kita langsung aktif di saat itu juga. Kalau ini semua sudah kolaborasi, semua masyarakat KTP-nya, KK-nya sudah aktif, langsung ke rumah sakit, puskesmas, tidak ada lagi masalah. Ini betul-betul bahwa pemerintah, eksekutif dan legislatif betul-betul menghormati dan menyayangi rakyatnya. Betul. Karena kesehatan itu segalanya. Betul. Tanpa sehat tidak ada yang tidak ada cuma yang jadi masalah masyarakat sekarang. Kalau dia sehat, kesehatan itu nomor 1000. Kapan dia ingat kesehatan? Di saat dia sakit. Yang dia ingat tinggal satu. Bagaimana dia sembuh? Tinggal sehat dia ingat. Pada saat dia sakit. Tetapi di saat dia sehat, kesehatan lupa cara menjaga kesehatan. Dia lupa bahwa KTP-nya aktif kah, KK-nya aktif kah? Itu. Oke. Jadi memang pentingnya untuk mengupdate data. Mengupdate data dari setiap masyarakat Kabupaten Maros yang ingin menikmati fasilitas jaminan kesehatan Maros Keren ini. Jadi makanya pemerintah, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini betul-betul melakukan visi misi ini betul-betul terstruktur. Itu. Jadi pertama dia harus pastikan dulu rumah sakitnya siap. Jangan sampai kota membludak. Rumah sakitnya siap. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 26 Februari Rumah Sakit Dr. Palalo ini juga kita meresmikan 4 item baru. Pertama adalah CT scan 128 slide. Ini adalah hanya sama dengan Wahidin saja. Yang selama ini pasien kita rujuk ke Wahidin hanya untuk CT scan. Betul. Sekarang Maros sudah punya. Jadi siap dari segi CT scan. Kemudian sudah juga diresmikan ruang operasi. Ruang operasi. Selama ini kan hanya 2, akhirnya antrinya. Sekarang kita sudah memiliki ruang operasi itu ada 5. Itu ada di Pone 1 dan di Umum 4. Kemudian kita juga sudah memperbaiki dan meresmikan kemarin itu namanya ruang PICU, Pediatric Care, itu untuk penanganan khusus anak-anak. Kemudian ada juga penambahan gedung PIP. Itu supaya bagaimana masyarakat masuk di rumah sakit ini bukan melihat rumah sakit, bagaimana pelayanan itu supaya lebih bagus, indah, cantik, supaya belum minum obat sudah sembuh. Intinya ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan di RSUD Dr. Palolo ini, tidak lagi misalnya harus dirujuk lah, harus menunggu lama. Makanya Pak Bupati sudah terstruktur, siapkan dulu rujukan. Tidak pastikan rumah sakit ini siap. Makanya ini dikatakan transformasi rujukan. Baru diartikan transformasi layanan primer. Puskesmas, tanpa melupakan puskesmas. Yang tadi itu hanya 6 perawatan, dinaikkan menjadi 10 perawatan. Jadi puskesmas yang sebelumnya semua 4 kecamatan sebelumnya yang sakit harus langsung ke rumah sakit, sekarang singgah di puskesmas. Karena dia sudah bisa dirawat di puskesmas dengan mengefektifkan layanan
primer. Iya, iya. Jadi otomatis misalnya ketika ada yang ingin berobat dan didiagnosis bahwa misalnya harus rawat inap, ini sudah disaring melalui Puskesmas di kecamatan dengan yang menambah jenis layanan. Ya. Yang awalnya hanya 6, sekarang sudah 10. Sudah ditambah 4, jadi sekarang total 10. Ini betul-betul mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Luar biasa. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Iya, 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 iya. Baik, baik, Pak Kadis. Ini ada pertanyaan lagi, tetapi mungkin ini di luar tupoksi dari Dinas Kesehatan nih, Pak Kadis. Saya ingin bertanya dari kacamata penilaian pribadi Pak Kadis ini mengenai 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Sejauh ini, support apa yang diberikan oleh 2 pemimpin ini terhadap Dinas Kesehatan pada khususnya? Ya, kalau alhamdulillah untuk Dinas Kesehatan ini supportnya cukup signifikan dan kita diberikan misi untuk dilaksanakan dengan baik. Dan kami Dinas Kesehatan menyusun renstra untuk menindaklanjuti, dan kita bersyukur dalam 2 tahun ini banyak capaian yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Itu salah satu tadi itu bagaimana layanan kita dekatkan ke masyarakat, menambah jenis layanan, fasilitas kesehatan di puskesmas, di rumah sakit kita tambahkan ke masyarakat. Dan yang menjadi puncak perhatian pemerintah dan ini di seluruh Indonesia, inilah yang tertinggi adalah jaminan kesehatan masyarakat Maros Keren. Luar biasa. Jadi tidak usah takut sakit di Kabupaten Maros. Tidak usah takut tidak memiliki uang di Kabupaten Maros. Tidak terlayani. Tidak terlayani. Yang penting intinya pastikan memiliki KTP dan KK yang aktif. Oke, baik, baik. Ada jargon hati kita keren digaungkan oleh 2 pemimpin ini. Menurut Pak Kadis seperti apa hati kita keren itu dari pandangan Pak Kadis? Kalau hati kita keren kita hubungkan dengan kesehatan sangat kena. Pertama hati. Kesehatan banget ini. Ya, hati itu adalah harus melayani dengan hati. Jadi kalau kita tidak melayani dengan hati itu tidak akan terpancar dari senyum. Betul, betul. Hati yang tulus akan memancarkan senyum yang manis dan ikhlas. Beda senyum yang dipaksakan dengan senyum yang muncul di dalam hati. Itu namanya hati. Kemudian keren dari segi kesehatan. Ini K-nya kreatif. Jadi kita memberikan pelayanan yang inovasi-inovasi. Salah satunya tadi menambah jenis pelayanan, meluncing UHC, menambah CT scan di rumah sakit, itu kan kreativitas dan inovasi yang muncul. Kemudian yang paling penting E-nya energik. Kita harus terus semangat supaya kita tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Apapun yang terjadi harus semangat. Kemudian harus dibarengi dengan R. Kita tidak lupa dengan R, religius. Kita harus terus berdoa. Manusia hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sehat secara mental, tetapi psikologi. Di kesehatan tidak hanya melihat secara mental sehat, tetapi psikologi, psikis itu baru dikatakan sehat. Makanya di kesehatan dikatakan sehat itu sehat jasmani dan rohani. Siap. Mensano in corpore sano. Kemudian empati pasti kesehatan memang. Tidak boleh ada petugas kesehatan yang tidak memiliki rasa empati ke masyarakat. Rasa kepedulian ke masyarakat. Dan yang terakhir ini sangat nampak nyata. Kita sudah lihat sekarang nyata apa yang sudah dicapai. Sudah dicapai dari segi fisik. Kita lihat rumah sakit Palaloy sudah ada CT scan-nya, ada kamar operasinya. Kita lihat semua 14 puskesmas sudah dibenahi sarana prasarana, bahkan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati ini di tahun 2022 6 puskesmas itu kita kasih USG. 6 puskesmas sudah ada USG. Dan tahun ini sisanya 8. Supaya masyarakat yang ada di kecamatan tidak butuh lagi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya, kehamilannya, untuk melihat. Hanya diselesaikan bagaimana terlayani dengan cepat. Terlayani dengan cepat. Ini sudah nyata dan dibungkus dengan jaminan kesehatan semesta. Jadi di Maros ini semua ada. Jangan takut sakit di Maros, tetapi yang paling penting menjaga. Jangan sampai kita memakai jaminan kesehatan ini. Itu yang lebih penting. Itu yang paling utama. Pemerintah menyiapkan jaminan kesehatan Maros Keren,
tetapi seluruh masyarakat kita hajukan berdoa semoga kita tidak ada yang memakai jaminan Ya, ini. ya. Artinya kita tetap sehat fisik dan mental. Ya, Mental. siap. Itulah pentingnya bagaimana mungkin Pak Kadis ini secara infrastruktur ini sudah menyiapkan dari segi pelayanan maupun SDM. Tetapi saya yakin juga Pak Kadis ini berdoa agar semoga tidak Allah yang canggih ini, kita berdoa supaya masyarakat Maros tidak ada yang pakai. Kalaupun ada yang pakai, hanya sedikit. Betul. Memang betul-betul yang membutuhkan. Ya. Tetapi pemerintah harus siap. Bukan berarti tidak disepelekan. Harus siap. Pemerintah harus menyiapkan SDM-nya, sarana prasarananya, alat kesehatannya itu harus disiapkan. Dan yang paling penting jaminannya. Dan itu semua sudah dilakukan. Sudah disiapkan di Maros, sudah dibungkus. Keren. Jadi itulah sehingga dikatakan hati kita keren. Makanya namanya jaminan kesehatan Maros keren. Apanya lagi yang tidak keren? Berarti memang ini untuk ke dinas kesehatannya pokoknya sudah kena sekali dengan tagline itu itu. Jadi ini kita selain membenahi rumah sakit rujukan, kita akan membenahi transformasi layanan primer tadi itu, membenahi puskesmas, bahkan ke depannya kita akan lagi aktifkan namanya Posyandu Prima. Ini ke depan. Posyandu Prima seperti apa? Posyandu Prima ini di setiap desa kelurahan itu ada pelayanan Posyandu Prima. Apa fungsinya ini? Men-screening masyarakat yang ada di desa dan kelurahan itu terhadap penyakit tertentu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Kalau adakah layanan kayak semacam 24 jam begitu, Pak Kadis, jika misalnya ada yang membutuhkan layanan kesehatan? PSC tadi. Oh, itu PSC sudah masuk di itu 24 jam. 24 jam. Jangan takut. Dia harus menghubungi siapa misalnya? PSC ada nomornya. Oh, sudah masyarakat Kabupaten Maros sudah tahu nomornya. Ada nomor kontak PSC. Kita siap layani 24 jam. 24 jam. Iya. Jadi PSC ingat pra pelayanan. Pra rumah sakit. Pra puskesmas. Oke. Jadi jangan takut masyarakat saya tidak punya mobil. Bagaimana saya kalau sakit? Pemerintah sudah siapkan transportasi melalui mobil PSC. Tidak ada uang, pemerintah sudah menyiapkan jaminan kesehatan Maros keren. Jadi tidak ada lagi. Tetapi walaupun fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah, mari kita berdoa supaya kita tidak gunakan. Artinya kita tetap kondisi sehat. Siap. Nah, Pak Kadis, ini kan pasti dalam perjalanan, apalagi sejak melewati fase COVID ini, Pak Kadis. Mungkin kan Pak Kadis sudah di situ ya pada saat itu. Lalu kita sedikit demi sedikit keluar dari fase itu, sehingga sekarang di mana pembatasan ini sudah dicabut. Tetapi kan mengajak masyarakat untuk tetap menggalakkan pola hidup sehat ini kan ya seperti itu tadi, tidak harus berhenti tetapi maraton, bahkan continue. Saya akan menanyakan dulu dari mungkin suka duka perjalanan selama ini yang Pak Kadis lakukan untuk mengajak masyarakat menggalakkan pola hidup sehat. Tentu pasti ada suka duka, atau mungkin boleh dibilang dukanya itu adalah tantangan, menjadi tantangan tersendiri. Bisa dibagi sedikit kisah-kisah perjalanannya, Pak Kadis? Jadi kalau kita kata kunci terakhir di masyarakat sarana prasarana lengkap, kata kuncinya ada di PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah perilaku. Mengubah perilaku ini adalah tantangan dan cukup berat. Dan alhamdulillah di Kabupaten Maros salah satu perilaku yang kita rubah adalah masyarakat harus buang air besar di jamban. Ini yang paling. Ini dulu didorong. Ini dulu didorong karena ini adalah kunci pemungkas dari kesehatan lingkungan. Lagi-lagi dimulai dari masyarakat itu sendiri. Dimulai dari masyarakat. Jadi di tahun awal kepemimpinan Pak Bupati itu hanya sekitar 30% desa kelurahan yang ODF, yang berperilaku hidup bersih sehat dari segi jambannya ini. Selama 2 tahun ini kita berusaha keras mempengaruhi masyarakat agar pertama mau membuat jamban, yang kedua mau mempapatkan jamban. Jangan sampai ada jambannya tapi tetap BAB di sungai atau di lapangan. Karena kalau ini jamban bisa kita cegah, inilah sumber penyakit seutuhnya sebenarnya.
Makanya perilaku buang air besar di jamban ini sangat mempengaruhi penyakit yang lain. Salah satu adalah stunting. Oh iya. Makanya alhamdulillah di Maros dengan tren peningkatan ODF bahkan sudah kabupaten ODF, maka tren stunting juga menurun. Connect dari 37% tahun 2021, sekarang stunting di Kabupaten Maros itu tinggal 30%. Ini dari data SSGI. Awalnya Maros 2021 itu 2 besar terbawah. Tahun 2022 sudah naik menjadi 8 besar terbawah. Berarti sangat signifikan. Sangat signifikan. Ini pasti erat kaitannya, salah satunya adalah itu tadi. Oke. Sudah bebas buang air besar di sembarang tempat, sudah tidak ada lagi. Semua desa sudah ODF. Jadi tantangannya itu di situ. tantangan perilaku hidup buang air besar ABS. hanya di Jamban. Ini yang paling berat dari sekian perilaku. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat pemerintah, mulai bupati, wakil bupati yang terus mensupport, yang didukung oleh seluruh kepala-kepala OPD dan seluruh camat, lurah, desa dan masyarakat, akhirnya kita bisa capai. Walaupun tantangannya berat. Betul. Dalam 2 tahun kita bisa selesaikan. Artinya itu kan terbukti bahwa pencapaian itu berbuah hasil. Pencapaian itu, kinerja, intinya kinerja kolaborasi. Kesehatan tidak bisa lahir tanpa dukungan dari kolaborasi semua masyarakat. Oke. Nah itu kan kalau saya tangkap itu baru tantangan, dukanya. Kalau enaknya apa, sukanya nih selama Pak Kades? Intinya di kita yang bekerja di bidang kesehatan, salah satu kebahagiaan apabila masyarakat Maros ini sudah sehat. Dan ini dibuktikan dengan indeks kesehatan Kabupaten Maros yang semakin meningkat. Yang tahun 2021 hanya 0,1, tahun 2020 0,1, tahun 2021 0,19, sekarang 2022 sudah 0,4. Artinya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat ini sudah mulai meningkat. Ini kita harus komitmen dan konsisten terus. Ini kan menjaga itu yang lebih penting. Kita harus bagaimana masyarakat ini kita bisa hindarkan dari penyakit yang bisa dicegah dengan perilaku. Itu. Baik. Oke, Pak Kadis, saya sudah sedikit tercerahkan mengenai apa yang Pak Kadis tadi paparkan, beberapa program dan juga inovasi yang dihadirkan dan juga apa yang dilakukan selama ini demi memenuhi jaminan kesehatan khususnya di Kabupaten Maros ini sangat luar biasa sekali. Kita mungkin akan memberikan waktu sekarang ke Pak Kadis untuk berbicara kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Maros ini. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya dari Dinas Kesehatan melalui Pak Kadis ini? Silahkan. Pak Kadis. Terima kasih. Jadi kami dari pihak Dinas Kesehatan setelah tadi membedah tuntas, kami akan menyampaikan bahwa kesehatan ini adalah milik masyarakat. Masyarakat bisa sehat kalau dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya yang kita akan gaungkan adalah bagaimana masyarakat ini mengajak masyarakat untuk tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, kita sudah capai ODF, tetapi di dalam sanitasi total berbasis masyarakat ini ada 5 pilar. Pertama, kita harus tetap menggaungkan cuci tangan pakai sabun. Walaupun COVID sudah hilang, tetap harus digaungkan. Karena ini untuk menjaga kesehatan. Kedua, kita harus tetap menjamin sanitasi air minum kita tetap sehat. Kita harus menjamin air minum kita tetap sehat. Kemudian tetap menjaga limbah-limbah rumah tangga yang ada di sekitar rumah kita. Ini tetap harus dijamin bahwa lingkungan kita ini tetap sehat. Menjaga kesehatan dimulai dari diri sendiri. Dari lingkungan kita sendiri. Setelah diri sendiri, kita keluarga, lingkungan, ini yang bisa kita gaungkan. Kemudian mari kita sambut lagi di tahun ini adalah penilaian Kabupaten Sehat. Kabupaten Sehat lahir dari kecamatan sehat. Kecamatan sehat lahir dari desa dan kelurahan yang sehat. Kelurahan yang sehat lahir dari dusun lingkungan yang sehat. Lingkungan dan dusun yang sehat lahir dari individu masyarakat yang sehat. Jadi kami mengharapkan mari seluruh masyarakat Maros untuk tetap menjaga kesehatan dengan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Baik.
Pak Kadis. Saya pikir sudah sangat paripurna penjelasan dari Pak Kadis dan juga pesan yang ingin disampaikan khususnya di masyarakat Kabupaten Maros ini mengenai pola hidup bersih itu memang harus dimulai dari masyarakat. Sebagaimana tadi Pak Kadis sudah sebutkan bahwa mata rantai terjadi kesehatan itu bukan hanya dari OPD tetapi dimulai dari diri sendiri dulu, dari masyarakat dulu. Ini jangan putus, jangan ada yang putus ya Pak Kadis. Karena kalau ada yang putus pasti tidak akan sampai ya. Pasti ada tidak celahnya. Mungkin bermimpi menjadi kabupaten sehat kalau kecamatan tidak sehat. Nah, itulah. Kecamatan tidak akan sehat kalau desa kelurahan tidak sehat. Itu yang tidak boleh putus ya. Tidak boleh putus. Karena ujung-ujungnya dimulai dari diri individu, sendiri. diri sendiri. Oke, ya. Oke, baik Pak Kadis. Kita mudah-mudahan ini menjadi doa semua ya. Pasti ini menjadi doa semua, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Maros. Bagaimana kita sudah melihat respon dari bahkan dari Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dinas terkait dan seluruh elemen pemenuhan hak-hak kesehatan di Kabupaten Maros ini sangat luar biasa. Ya, sudah semesta. Dan inilah puncak dari di Kabupaten pelayanan di bidang kesehatan oleh Bupati dan Ibu Wakil Bupati dan didukung oleh DPR. Inilah puncak tertinggi pelayanan kesehatan di Indonesia dengan melahirkan jaminan kesehatan Maros Keren. Maros Keren. Jamkes Maros Keren itu sangat luar biasa sekali Pak Kadis. Di mana memang kita bisa melihat bahwa perhatian pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Maros ini sangat maksimal. Ya, sangat maksimal. Untuk bagaimana caranya tidak ada lagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan harus menunggu, harus dirujuk, bahkan harus tidak mempunyai kendaraan, bahkan tidak mempunyai modal. Tidak ada lagi hal seperti itu Pak. Jadi ini juga butuh dukungan jadi lintas sektor. Kita tidak mau lagi ada orang sakit tinggal di rumahnya. Itu makanya kerja-kerja kolaborasi lintas sektor di bawah sangat dibutuhkan. Jadi baik jaringan pelayanan, kalau ada yang warga yang sakit ya tolong dikonfirmasi ke PSC di setiap sudah disebar di setiap kecamatan. Jadi tidak ada lagi alasan ya. Itu kita akan jemput. Jadi PSC ini akan menjemput dari rumah ke bola ya ke fasilitas kesehatan. Luar biasa. Baik. Jadi ada intinya jaminan kesehatan ini sudah betul-betul paripurna. Kenapa? Bagi yang tidak memiliki dana anggaran, kita sudah siapkan jaminan. Bagi yang tidak memiliki transport, kita sudah siapkan mobil, fasilitas. Kemudian bagi yang membutuhkan pelayanan yang fasilitas yang lebih bagus, di puskesmas sudah kita kembangkan sarana prasarana dan terakhir rujukan di Rumah Sakit Dr. Lavalalo yang kita tambahkan jenis pelayanannya. Dan saya kira inilah CT scan 128 slide inilah yang terbaik. Luar biasa. Inilah pencapaian yang betul-betul klimaks dari RSUD Pemaros. Selebihnya memang bagaimana supaya masyarakat sisa diedukasi pola hidup sehatnya ya, Pak Kadis, sehingga ya itu tadi mudah-mudahan yang memakai alat ini betul-betul orang yang betul-betul membutuhkan. Artinya tidak banyak orang menggunakan jadi alat sarana ini, prasarana ada, jaminan ada, disiapkan oleh pemerintah. Itulah pelayanan yang paripurna yang disiapkan oleh pemerintah. Tetapi kita tetap harus berdoa supaya keluarga kita dan kita sendiri tidak ada yang menggunakan sarana prasarana ini dengan cara tetap sehat dengan mengutamakan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik. Oke, baik Pak Kadis. Memang kalau berbicara mengenai kesehatan ini seakan-akan tidak ada ujungnya. Saya yakin karena masih banyak hal yang harus saya tanyakan, namun karena kita terbatas waktu Pak Kadis, tapi mudah-mudahan apa yang Pak Kadis jelaskan tadi sudah bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat Kabupaten Maros khususnya terkait fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah setempat dan juga jaminan kesehatan sampai ke jaminan kesehatan. Jadi ini masyarakat Kabupaten Maros saya pikir tidak ada lagi masalah-masalah klasik yang sebelumnya terjadi, itu masih terjadi karena ini sudah di backup, bahkan di backup 100% oleh pemerintah. Makanya jaminan kesehatan Maros Keren ini memang peruntukannya untuk masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan yang belum. Jadi yang ditanggung PBI, APBN silahkan, yang mandiri silahkan, yang penerima upah silahkan, yang tidak masuk inilah yang ditanggung oleh
jaminan kesehatan Maros Keren. Tapi ingat harus Memastikan KTP dan KK harus aktif. Aktif. Nah. Oke, itulah masyarakat Kabupaten Maros. Jadi ingat-ingat Ki, kalau mau Ki berobat, jangan Ki lupa tadi juga apa pesan-pesannya dari Pak Kadis, bahwa memang pola hidup sehat itu lagi-lagi saya ulangi bahwa dimulai dari individu. Jangan diputus karena dimulai dari individu. Ingat Ki, mulai dari diri kita. Jadi percuma Pak Kadis ini bicara sampai panjang lebar seperti ini, kalau masyarakat sendiri itu tidak menerapkan pola hidup sehat, saya pikir sia-sia. Buat apa juga seperti itu. Oke, Pak Kadis, saya pikir terima kasih atas penjelasan dan waktu yang disediakan kepada kami. Bisa sempat mampir ke studio Medium TV untuk kita kupas tuntas tadi di Dinas Kesehatan. Kita doakan semoga Pak Kadis dan juga beserta teman-teman di jajaran Dinas Kesehatan ini diberikan kesehatan dan juga semangat yang berkali lipat agar terus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini, Pak Kadis. Saya pikir cukup sudah pemirsa podcast Medium TV. Kita mengupas tuntas kali ini di OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Saya akan mengupas tuntas lagi dari OPD tentunya yang ada di Kabupaten Maros. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan channel Medium TV di acara program Kupas Tuntas kita lainnya. Sekian dulu dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih juga Pak Kadis untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.